Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kami akan melanjutkan pembahasan kitab Mabadi'ul Fiqih, yang mana kali ini pembahasan yang kami akan bahas adalah tentang pembagian air. Langsung saja, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqsamul miyahi. Adapun pembagian air, salasatun, itu ada 3. Yang pertama tahirun, mutahhirun. Yang pertama adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Yang kedua, tahirun ghairu mutahhirin, yaitu air yang suci dan tidak dapat digunakan untuk mensucikan. Ma'un, yang ketiga, ma'un mutanajjisun. Yang ketiga adalah air najis atau air yang tercampur dengan benda najis. Apa yang dimaksud dengan air yang suci lagi mensucikan itu? Yakni huwa adalah kullu ma nazala minas sama'i, yaitu apa-apa atau air yang turun dari langit, au naba'a minal ardi, atau yang bersumber dari bumi, walam tataghayyar ba'du awsafihi, dan belum berubah sebahagian sifat-sifatnya, bima yughayyiru, yang dengan perubahan tersebut tahuriyatahu, itu merubah kesuciannya, ya. Jadi secara singkat, air yang disebut dengan air yang suci lagi mensucikan itu adalah air yang bersumber atau air yang turun dari langit, yaitu seperti di sini nanti dijelaskan seperti air hujan misalnya, ya. Dan juga air yang bersumber dari bumi, ya. Jadi semua yang air yang turun dari langit dan bersumber dari bumi itu adalah air yang suci dan dapat mensucikan. Dan selanjutnya dijelaskan air tersebut belum berubah sebagian sifat-sifatnya, yang dimana air tersebut belum berubah warnanya, belum berubah rasanya, ataupun belum berubah warnanya, ya. Sehingga dengan perubahan itu dapat menghilangkan kesucian air tersebut, ya. Itulah yang disebut dengan air yang suci dan dapat mensucikan. Contohnya seperti kama isama, yaitu air yang turun dari langit, air hujan. Wa ma'il bahri, dan air laut, ya. Air laut itu suci, ya. Air laut itu suci dan juga dapat mensucikan. Artinya apa? Air itu suci artinya dia tidak tercampur dengan tidak tercampur dengan najis, ya. Air itu dapat digunakan, ya. Suci artinya bisa diminum, ya, seperti itu. Dan juga air itu dapat mensucikan diri kita. Ketika kita terkena najis, ya, kita bersihkan, kita cuci dengan air tersebut, air laut tersebut, maka bisa hilang najisnya. Selanjutnya bisa untuk digunakan berwudu, ya. Ketika kita dalam keadaan berhadas kecil, kita berwudu dengan air yang suci tadi, air laut tadi, maka kita bisa suci kembali. Selanjutnya bisa digunakan untuk mandi wajib atau mandi besar, ya. Ya, seperti kita punya hadas besar, kita gunakan air laut tersebut untuk mandi, maka itu bisa, ya. Selanjutnya wama in nahri, yaitu air sungai. Air sungai itu juga suci, ya. Air sungai itu suci asalnya, ya, suci. Selanjutnya, air itu dapat digunakan untuk berwudu, untuk mandi besar, dan untuk istinja, ya, seperti itu.
Yang selanjutnya wa ma'i salji, yaitu air es ya atau air embun. Wa ma'il bardi, dan air embun ya. Tadi air es, air salju, wa ma'il bardi dan air embun. Air salju itu bisa juga ya. Misalnya kita di kutub ya ada air es itu bisa. Ada juga air embun. Air embun yang di pagi hari itu bisa. Itu airnya suci dan juga dapat mensucikan. Seperti itu. Nah, inilah air yang suci dan juga dapat mensucikan diri kita. Itulah air yang dapat kita gunakan keseharian. Selanjutnya ada air yang berubah ya. Air ini berubah ya, berubah warnanya ya, berubah. Tetapi perubahan itu tidak mengganggu kesucian air tersebut. Artinya air itu berubah ya. Bentuknya, warnanya, rasanya, tetapi bisa air itu digunakan untuk bersuci. Air itu masih bisa mensucikan, seperti itu. Seperti contohnya di sini yang pertama, al-ma'ul mutaghayyiru bituli muksihi. Artinya air yang pertama ya, air itu berubah dengan sebab lamanya berdiam ya. Au bima tawallada fihi, atau sebab adanya sesuatu yang timbul di dalam air itu. Contohnya min samakin ya, baik itu ikan, au tuhlubin atau lumut. Jadi gini, yang pertama, air itu kan berubah, tetapi masih suci air itu. Dan juga bisa digunakan untuk bersuci, yaitu yang pertama, air itu didiamkan terlalu lama, dalam waktu yang lama. Contoh kalau kita di rumah ya, ada air di bak ya, ada air di bak atau di wadah tetmon atau di wadah air lah. Lalu kita tinggal berhari-hari ya, berhari-hari atau sampailah 2 minggu, seminggu kita tinggal. Maka lama-kelamaan air itu berubah warnanya ya, berubah warnanya, rasanya juga biasanya berubah. Timbul di situ jentik-jentik kayak ikan seperti itu kan, atau ada lumutnya seperti itu. Maka air tersebut dalam kitab ini bisa digunakan untuk bersuci, bisa digunakan untuk berwudu, bisa digunakan untuk istinja, bisa digunakan untuk mandi wajib ya. Yang kedua, yang bisa digunakan air itu berubah tetapi masih dalam keadaan suci mensucikan, yaitu al-ma'ul mutaghayyiru, air itu berubah bimas taqarra ya, disebabkan ada yang nempel atau yang menetap di air itu ya, au mamarrihi, atau tempat berlalunya air itu ya, tempat mengalirnya air itu ada yang nempel ya, katurobin, itu seperti debu, au nuratin, atau kapur, au milhin ya, atau garam, seperti itu. Jadi kalau ada di selang, kalau ada di paralon air itu tempat mengalir itu ada yang nempel ya, seperti tadi debunya, ada kapur ya seperti itu, atau ada garamnya seperti itu, maka air ini masih bisa digunakan untuk bersuci. Selanjutnya yang ketiga, al-ma'u taghayyiru, air itu berubah bima ya'surul ihtirazu, yaitu dengan sebabnya ada sesuatu yang susah untuk menjaga benda itu ya, untuk menjaga benda itu berlalu lalang, atau benda itu jatuh misalnya, minhu darinya, kawaroki syajari, yaitu seperti daun pohon ya, daun pohon yang gugur seperti itu ya. Jadi seandainya nih ada sumur ya, kalau sumur itu misalnya di luar rumah yang tidak ada atapnya seperti itu, lalu di sekeliling sumur itu ada pohon ya, ada pohon-pepohonan, maka daunnya itu sering rontok dan masuk ke dalam air tersebut, sehingga berubahlah air tersebut warnanya, mungkin ya agak-agak bau-bau kedaunan seperti itu, lama-kelamaan terus akhirnya berubah air itu, sehingga air itu berubah, tetapi air itu berubahnya tidak
air itu masih bisa digunakan untuk bersuci seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.